Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaida Reza Mahendra, NIM 12011844029 dari kelas T4207. Saya akan membahas penyelesaian ujian akhir semester Statistika Industri. Soal pertama. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1, keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varian yang homogen. Penyelesaian. Diketahui tabel keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan. Ditanya haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Solusi. Yang pertama adalah H0 atau hipotesis awal. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Yang kedua, H1 atau hipotesis alternatif, yakni minimal ada satu tanda sama dengan tidak berlaku pada H0. Terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Yang ketiga, yakni statistik uji F sama dengan MSK dibagi MSE. Selanjutnya tabel perhitungan. Untuk menghitung totalnya, yakni kolom ke-1 dijumlahkan sehingga didapatkan 191,5, kolom kedua didapatkan 191,3, dan kolom ketiga didapatkan 135,4. Dengan total semuanya dari jumlah kolom pertama dan kedua dan ketiga didapatkan 518,2. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat total atau SST. SST sama dengan baris ke I, jumlah baris ke I sampai ke N ditambah dikali jumlah baris ke J sampai K, DIJ kuadrat dikurangin total dari keseluruhan dibagi N dikali K, sehingga didapatkan 49,1 kuadrat ditambah 55,6 kuadrat ditambah 39 kuadrat sampai dengan 15,8 kuadrat dikurangi 518,2 dikuadratkan dibagi 9, sehingga didapatkan SST sama dengan 1925,56. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat perlakuan, yakni SSK sama dengan baris jumlah keseluruhan dari kolom sampai K, TJ kuadrat dibagi 3, dikurangin total kuadrat dibagi N dikali K. Didapatkan SSK sama dengan 191,5 dibagi 3, ditambah 191,3 dibagi 3, ditambah 135,4 dibagi 3, dikurangin 518,2 dikuadratkan dibagi 9, sehingga didapatkan nilai SSK sama dengan 418,14. Selanjutnya yakni jumlah kuadrat kesalahan atau SSE. SSE sama dengan SST dikurangin SSK. SSE sama dengan 1925,56 dikurangin 418,14, sehingga SSE sama dengan 1507,42. Selanjutnya derajat bebas perlakuan atau V1 sama dengan K-1, K-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Derajat bebas kesalahan atau sama dengan V2 sama dengan K dikali N-1 sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 12. Sehingga didapatkan untuk MSK dan MSE. MSK sama atau rataan kuadrat perlakuan sama dengan SSK dibagi K-1, 418,14 dibagi 2 sama dengan 209,07. MSE atau rataan kuadrat kesalahan, rumusnya SSE dibagi K dikali N-1, 1507,42 dibagi 3 dikali 5-1 sama dengan 125,62. Maka didapatkan F sama dengan MSK dibagi MSE sama dengan 209,07 dibagi 125,62 sama dengan 1,664. Yang keempat, cari kriteria uji dan daerah kritis. Alfa sama dengan 0,05 sehingga dari tabel F diperoleh 3,89.
Dengan kriteria uji, tolak H0 jika F lebih besar sama dengan 3,89 dan terima H0 jika sebaliknya. Yang kelima, kesimpulan. Ternyata F sama dengan 1,664 kurang dari 3,89 sehingga menerima H0. Berdasarkan sampel pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan perkaryawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Cukup sekian. Terima kasih.